Catatkan angka kasus positif COVID-19 harian yang sangat tinggi. Indonesia mencetak rekor baru, kasus harian tertinggi selama pandemi. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Jokowi menyebutkan setelah mendapatkan banyak masukan dari menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah, ia akhirnya memutuskan untuk memberlakukan PPKM ini. Keputusan ini diambil seiring dengan lonjakan kasus positif COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir, termasuk kehadiran varian baru dengan penyebaran yang lebih cepat. Pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dipastikan diperpanjang hingga akhir Juli. Menak menyampaikan bahwa ibadah sholat Idul Adha tahun ini tidak bisa diselenggarakan di masjid atau lapangan terbuka sebagai antisipasi penyebaran virus di tengah pandemi. Jika kita menilik makna dari dakwah itu sendiri, ialah sebuah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk berbuat baik. Jadi teman-teman, berdakwah di era digital seperti saat ini sebenarnya sangat menguntungkan dan juga memberikan kemudahan bagi kita loh. Karena di era digital seperti saat ini, kita bisa memberikan dan juga mendapatkan informasi dengan cepat. Kemudian juga kita bisa menjalin pertemanan dengan akses yang cakupannya cukup luas. Dan juga dakwah yang kita sampaikan bisa lebih mengena untuk orang lain yang mendengarkannya. Namun teman-teman, di samping dakwah yang kita berikan, tentu penting pula bagi kita untuk tetap menjaga ukhuwah dengan saudara kita, yaitu dengan kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin dan mengasah diri kita sesuai kemampuan kita untuk bisa mengajak diri kita dan juga saudara-saudara kita ke arah jalan yang lebih baik. Karena pada hakikatnya, dakwah itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi dakwah itu untuk mengajak orang lain. Di era digitalisasi ini, penyebaran informasi sangat cepat sekali menyebar dan juga viral di kalangan masyarakat. Namun, kemudahan teknologi ini bagaikan pisau bermata dua. Karena jika kita tidak bijak dalam menggunakan sosial media kita, maka hanya akan memberikan kerugian bagi diri kita maupun orang lain. Maka dari itu, marilah kita lebih bijak untuk menggunakan sosial media kita, terutama dimanfaatkan untuk membagikan kebaikan, seperti menggunakan sosial media sebagai sarana media dakwah kita. Selain memberikan informasi yang bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain, juga sebagai upaya kita dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, sosial media juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan sanak saudara maupun kerabat kita yang jauh dari kita, untuk tetap meningkatkan tali ukhuwah,
mengeratkan tali ukhuwah dari kita semua. Maka dari itu, bijaklah dalam menggunakan sosial media kita ya guys. Nah, dalam dakwah itu terdapat poin-poin penting yang perlu kita perhatikan agar dalam dakwah itu kita tidak juga merusak ukhuwah yang ada terhadap teman kita. Dari materi yang setelah saya dapatkan dalam training Rohis 2 ini dan juga dari pengalaman saya dalam berdakwah, kita hendaknya menggunakan suara yang lemah lembut dan juga kita tidak boleh memaksakan dakwah kepada teman kita, dan juga selalu beri apresiasi kepada teman kita apabila sudah melakukan perubahan ke arah yang baik walaupun hanya sedikit saja. Karena dalam berdakwah Rasulullah SAW juga mencontohkan seperti itu. Dan juga apabila kita terlalu memaksakan dakwah kepada teman kita, maka teman kita bisa merasa tidak enak kepada kita dan juga malah mereka tidak mau mendengarkan kita lagi, yang sehingga akan merusak ukhuwah yang ada. Nah, maka dari itu ada baiknya kita berhati-hati dalam berdakwah dan kita tidak memaksakan kepada teman kita. Ukhuwah merupakan salah satu ajaran Islam mengenai konsep persaudaraan. Dalam menjalin ukhuwah, tentu saja kita akan menjumpai masalah. Salah satunya yaitu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini berpotensi menimbulkan perpecahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga ukhuwah sesama muslim dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa kita diminta untuk mendamaikan saudara kita yang berselisih dan menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Menurut saya, masalah yang kita hadapi ketika menjalin ukhuwah yaitu adanya perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat di antara umat Islam, yang mana hal tersebut akan menjadikan bumerang atau konflik bagi umat Islam. Untuk solusinya sendiri, kita harus lebih mengedepankan rasa toleransi di antara umat Islam, karena sejatinya kita adalah umat Islam yang harus saling bergandeng tangan, saling membantu, meskipun kita berbeda pandangan ataupun berbeda pendapat. Untuk teman-teman peserta TR2, semangat, jaga kesehatan, dan good luck. Tetap semangat ya guys menuju rangkaian evaluasi dan puncak TR2 Rohis ini. Semangat untuk terus berproses dalam semua kegiatan TR2 FK. Dan untuk teman-teman seperjuangan TR2 FK Undip, acara puncak sebentar lagi. Semangat! Puncak TR2 ada di depan mata. Semangat untuk teman-teman. Semangat untuk teman-teman sampai ke puncak dari acara TR2 FK ini. Untuk para teman semuanya, semangat ya mengikuti puncak dan evaluasi KPNA 2021. Semangat buat teman-teman semuanya, stay safe, be your best person. Nah, untuk teman-teman peserta training Rohis 2, tetap semangat dan juga siapkan performa terbaik kalian untuk melewati acara evaluasi dan juga puncak training Rohis 2. Semoga apa yang sudah kita pelajari kemarin dapat menjadikan bekal untuk lebih baik ke depannya. Teman sejawat dan orang lainlah yang menjadi kompetitor kita, akan tetapi kompetitor kita ialah diri kita yang kemarin. Jadi, yuk bismillah yuk. Semangat, pasti bisa. Kepada Suhail Barik, Angkatan Training Rohis 2, Fakultas Kedokteran 2021. Terima kasih banyak ya. Syukron kasiron, jazakumullahu khair. Pasti tidak mudah sudah melangkah sejauh ini. Perjuangan masih panjang teman-teman. Kini estafet dakwah kami serahkan ke tangan kalian. Dari sekian banyak manusia di bumi ini, kita dipertemukan. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Sudah waktunya bagi kita untuk merapatkan barisan. Dengan akal yang berpikir. Dengan hati yang berzikir. Dengan nafas yang berkobar. Dan dengan ukhuwah yang bertaut. Kita satukan semangat. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Athena 2021. Satukan niat, kuatkan tekad, tebarkan manfaat. Terima kasih semuanya. Semangat ya. Sampai ketemu offline. Terima kasih. Sampai ketemu di surga.